Namaku Jessica, usiaku 40 tahun, seorang janda yang oleh banyak orang dianggap terlalu cantik untuk hidup sendirian. Aku tinggal di sebuah rumah besar dengan halaman luas. Rumah utama berada di depan, sementara bangunan kos berdiri rapi di bagian belakang, terpisah taman kecil yang selalu terawat. Rumah ini bukan sekadar tempat tinggal, ia adalah saksi dari hidupku yang berliku, dari kemewahan, kesepian, dan rahasia yang tak pernah kuceritakan pada siapapun. Dulu aku dikenal sebagai istri simpanan seorang pejabat, hidupku bergelimang fasilitas, pesta, dan perhatian yang tidak pernah utuh. Ketika semuanya berakhir, aku memilih pergi, membawa cukup harta untuk membangun hidup baru, tanpa sorotan, tanpa janji palsu. Sejak saat itu aku hidup sendiri, mengelola rumah kos ini, belajar menikmati kesunyian yang kadang terasa terlalu panjang. Setiap pagi, ruang tengah menjadi tempat favoritku. Tirai tipis kubuka lebar. Cahaya matahari menyentuh lantai marmer, memantulkan bayangan tubuhku yang masih terjaga bentuknya. Aku menyukai olahraga, aerobik yang membuat napasku berpacu, lalu senam yoga yang lebih tenang, membuatku sadar bahwa tubuh ini belum menyerah pada usia. Aku tahu tubuhku masih indah, kulitku terawat, lekukanku terbentuk oleh disiplin dan kesadaran akan diri sendiri. Rambutku hitam panjang, sering kuikat sederhana, leher dan bahuku terbuka oleh pakaian olahraga yang kupilih bukan untuk pamer, tetapi untuk kenyamanan. Namun aku tidak bodoh, aku tahu setiap gerakanku punya daya tarik, terutama bagi mata yang tak sengaja melihat dari arah kos. Aku sering merasakan tatapan itu, samar, tertahan, cepat dialihkan saat aku menoleh. Aku membiarkannya, selama tidak melewati batas. Ada rasa puas yang sulit kujelaskan, perasaan bahwa aku masih diinginkan, masih mampu membuat jantung orang lain berdetak tidak teratur. Meski aku sendiri jarang membiarkan hatiku bergerak, kesepian adalah teman yang setia. Ia duduk bersamaku setiap malam, saat rumah ini kembali sunyi, saat suara penghuni kos mereda, saat aku menyeduh teh hangat dan menatap jendela besar. Aku tidak mencari cinta, setidaknya itu yang selalu kukatakan pada diriku sendiri. Aku baru menyadari keberadaannya sore itu, ketika aku berjalan ke arah bangunan kos untuk mengecek kamar yang baru ditempati. Pria itu berdiri di depan salah satu pintu, tubuhnya tegap, wajahnya tenang, senyumnya sopan ketika melihatku datang. Ia memperkenalkan diri sebagai Andre, usianya 27 tahun, suaranya rendah dan terkontrol, seperti orang yang terbiasa mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Ia bilang pekerjaannya seorang terapis, menangani cedera atlet di sebuah klinik tak jauh dari rumah kos ini. Tangannya besar dan kuat, bukan kasar. Lebih seperti tangan yang tahu kapan harus menekan dan kapan harus berhenti. Ada sesuatu dalam caranya berdiri, dalam cara matanya menatap tanpa berlebihan, yang membuatku sedikit lebih lama memperhatikannya. Kamar Andre berada tepat di tengah bangunan kos, posisinya lurus menghadap ke arah rumahku. Jendela kamarnya sejajar dengan jendela ruang tengah tempat aku biasa berolahraga. Aku menyadari itu belakangan. Setelah ia menyingkap tirai kamarnya sedikit, dan cahaya sore menyentuh lantai di dalam. Sebuah garis lurus yang tak pernah kurencanakan, tapi kini ada menghubungkan ruang pribadiku dan ruangnya. Malam itu, seperti biasa, aku kembali ke ruang tengah. Aku mengenakan pakaian olahraga yang ringan. Rambutku tergerai, tubuhku bergerak mengikuti irama yang hanya kupahami sendiri. Aku tidak langsung menyadari tatapan itu. Baru ketika aku berbalik arah, menahan satu gerakan lebih lama, aku melihat bayangan samar di balik kaca seberang. Andre berdiri di kamarnya, tidak bersembunyi, tidak juga terang-terangan. Tatapannya tertahan, seperti seseorang yang tersadar, terlalu terlambat bahwa ia sedang melihat sesuatu yang seharusnya tidak lama-lama diperhatikan. Mata kami bertemu sesaat, dan aku bisa melihat keterkejutan kecil di wajahnya. Aku tidak menutup tirai. Aku hanya melanjutkan gerakanku lebih pelan, lebih sadar pada setiap tarikan napas, pada setiap sensasi di kulitku. Ada getaran aneh yang naik dari dalam diriku, bukan rasa malu, bukan juga keberanian penuh, lebih seperti kesadaran bahwa aku sedang dilihat sebagai seorang perempuan, bukan sekadar ibu kos. Beberapa detik kemudian, bayangan itu menghilang. Tirainya tertutup. Ruang tengah kembali hanya milikku. Namun perasaanku tidak lagi sama. Malam itu aku berbaring lebih lama. Pikiranku dipenuhi satu wajah, satu tatapan singkat,
Satu garis lurus antara dua jendela yang kini terasa terlalu dekat. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya kebetulan, hanya pertemuan pandang tanpa makna. Namun tubuhku berkata lain. Dan entah mengapa, aku menunggu pagi berikutnya dengan perasaan yang belum pernah kurasakan sejak lama. Setelah olahraga pagi itu selesai, tubuhku masih hangat, napasku belum sepenuhnya tenang. Keringat menempel di kulitku, membasahi setelan olahraga 2 potong yang kupakai sejak tadi. Aku tidak langsung masuk ke rumah. Ada dorongan kecil yang sengaja kubiarkan tumbuh, dorongan untuk tetap di luar, untuk terlihat, untuk hadir. Aku menyeduh teh hangat dan membawanya ke teras depan. Kursi rotan menjadi tempatku duduk, kakiku silangkan santai, punggungku bersandar ringan. Dari posisi itu aku bisa melihat jalur kecil menuju bangunan kos. Aku tahu jam segini beberapa anak kos bersiap berangkat kerja. Dan entah mengapa, pagi itu aku menunggu satu orang saja. Tidak lama kemudian Andre muncul. Ia berjalan dengan langkah pasti, mengenakan kemeja sederhana dan celana bahan, ransel kecil di punggungnya. Saat melihatku duduk di teras, ia berhenti sejenak, seperti ragu apakah harus menyapa atau tidak. Aku tersenyum lebih dulu. Pagi Andre, sapaku pelan. Ia membalas senyumku sedikit kaku namun hangat. Pagi Mbak Jessica. Aku mengangkat cangkir tehnya sedikit. Mengundangnya dengan bahasa tubuh. Mau berangkat kerja, ya tanyaku. Seolah itu pertanyaan biasa. Padahal aku sudah tahu jawabannya. Andre mengangguk. Iya, ke klinik. Tempat saya kerja tidak jauh dari sini. Aku bisa merasakan matanya sesekali jatuh pada tubuhku, lalu cepat dialihkan ke arah lain. Setelan olahragaku masih menempel erat, basah di beberapa bagian, dan aku tidak berusaha menutupinya. Aku duduk dengan nyaman, membiarkan pagi melakukan sisanya. Klinik apa? Tanyaku lagi. Nada suaraku ringan, penuh minat yang tidak kubuat-buat. Klinik terapi olahraga, Mbak. Saya biasa menangani atlet yang cedera, kadang juga pasien umum. Suaranya terdengar lebih percaya diri saat bicara soal pekerjaannya. Aku mengangguk pelan. Pantas saja kelihatannya fit, kataku sambil tersenyum tipis. Andre tertawa kecil, singkat, lalu mengangguk lagi. Mbak sendiri kelihatan rajin olahraga, katanya. Kali ini tatapannya sedikit lebih berani, meski tetap sopan. Aku menyeruput tehku perlahan. Ini caraku menjaga diri, jawabku jujur, lebih dari yang seharusnya. Ada jeda kecil di antara kami, jeda yang tidak canggung, justru terasa hangat. Angin pagi lewat pelan, membawa aroma teh dan sisa keringat di kulitku. Untuk sesaat dunia terasa menyempit, hanya aku, Andre, dan percakapan ringan yang terlalu cepat berakhir. Saya harus berangkat, katanya akhirnya. Aku mengangguk berdiri perlahan. Hati-hati di jalan, Andre. Ia menatapku sekali lagi. Lebih lama dari sebelumnya. Lalu tersenyum. Terima kasih, Mbak Jessica. Saat ia melangkah pergi, aku kembali duduk, menyadari satu hal sederhana namun menggetarkan. Percakapan itu singkat, biasa, tidak melanggar apapun. Tapi tubuhku masih merasakan getarannya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menantikan pagi berikutnya dengan perasaan yang tidak lagi netral. Siang itu aku meninggalkan rumah lebih awal dari biasanya. Aku mengenakan gaun sederhana yang jatuh lembut di tubuhku, kacamata hitam besar menutupi sebagian wajahku, cukup untuk memberi jarak dari tatapan orang asing. Kafe langganan di pusat kota menjadi tujuan, tempat aku biasa bertemu 2 temanku, sesama perempuan yang hidupnya tak pernah benar-benar sederhana. Mereka sudah duduk ketika aku datang. Arini dan Maya, keduanya rapi, wangi, dan selalu penuh cerita. Kami saling berpelukan singkat sebelum duduk dan memesan minuman. Seperti biasa, obrolan dimulai dari hal ringan, agenda sosial, rencana akhir pekan, gosip kecil yang tidak penting. Tapi pikiranku tidak sepenuhnya ada di sana. Nama itu terus berputar pelan di kepalaku. Andre. Aku akhirnya menyerah. Tanpa sadar, aku menceritakan tentang anak kos baruku itu, tentang pekerjaannya sebagai terapis, tentang sikapnya yang tenang, tentang tatapan matanya yang membuatku merasa dilihat dengan cara yang berbeda. Aku tidak menceritakan semuanya, hanya cukup untuk membuat kedua temanku saling pandang, lalu tersenyum nakal. Oh, jadi ibu kos kita mulai berbunga lagi, kata Maya sambil mengaduk minumannya perlahan. Aku mendengus pelan. Jangan mulai, kataku. Tapi senyumku mengkhianatiku. Arini tertawa kecil. Usia 27, tampan, badannya terawat. Lalu dia melihatmu olahraga setiap pagi. Itu bukan kebetulan, Jess. Aku menggeleng,
mencoba terlihat santai. Dia cuma anak kos, aku hanya bersikap ramah. Maya mencondongkan tubuhnya sedikit. Ramah dengan setelan olahraga ketat dan keringat pagi. Itu bukan ramah, itu undangan. Katanya menggoda. Aku meneguk minumanku untuk menyembunyikan wajah yang terasa hangat. Kalian ini berlebihan. Arini mengangkat alisnya. Justru kamu yang terlalu lama sendiri. Tidak ada salahnya menikmati perhatian pria dewasa yang tahu cara merawat tubuh orang lain. Kalimat itu membuatku terdiam sejenak. Ada bagian dalam diriku yang tersentuh, bukan karena kata-katanya, tapi karena kebenarannya. Aku memang terlalu lama sendirian. Aku menghela napas pelan. Aku hanya tidak ingin melangkah terlalu jauh, kataku jujur. Maya tersenyum lembut kali ini. Tidak ada yang bilang harus jauh. Jess, kadang dekat saja sudah cukup membuat hidup terasa hidup lagi. Obrolan kami berlanjut dengan tawa dan candaan yang semakin berani, membuat siang itu terasa lebih hangat dari biasanya. Saat aku meninggalkan kafe, pikiranku tidak lagi penuh keraguan, melainkan kemungkinan. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, mungkin aku tidak harus selalu menahan diri. Akhir pekan datang dengan tenang, terlalu tenang. Sabtu sore aku menghabiskan waktu di rumah, membaca majalah lama, menata ulang bunga di ruang tengah, lalu akhirnya duduk di tepi ranjang ketika malam mulai turun. Ada perasaan kosong yang sulit kuabaikan, seperti ruang besar yang kembali terasa sunyi. Aku mengambil ponsel dan menelpon Arini dan Maya lewat panggilan video grup. Wajah mereka muncul hampir bersamaan di layar, sama-sama tersenyum cerah, tapi dengan suasana yang jelas berbeda dariku. Malam ini kita kemana? Tanyaku sambil tersenyum malas, berharap masih ada rencana dadakan seperti dulu. Arini tertawa kecil. Aduh Jess, aku sudah siap-siap mau keluar sama suami, katanya sambil menunjuk ke arah belakang. Maya mengangguk setuju. Sama aku juga, malam minggu ini jatah keluarga. Aku mendengus pelan berpura-pura kesal. Kalian berdua tegas sekali meninggalkanku. Belum sempat aku melanjutkan, Maya sudah menyeringai. Ya sudah, kamu jangan sendirian. Ajak saja anak kos itu. Aku langsung menegakkan badan. Jangan mulai lagi. Kataku cepat. Tapi suaraku tidak setegas yang kuharapkan. Arini ikut tertawa. Andre itu kan dewasa, tampan, dekat pula. Masa malam minggu kamu habiskan sendiri? Aku memalingkan wajah sejenak. Merasa pipiku menghangat. Kalian berdua menyebalkan. Maya mencondongkan wajahnya ke kamera. Justru kamu yang manis kalau lagi merajuk, Jess. Katanya menggoda. Aku menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. Ada bagian dalam diriku yang tersentuh oleh candaan mereka. Bukan karena ejekannya, tapi karena perhatian dan kemungkinan yang mereka tanamkan di kepalaku. Setelah panggilan ditutup, kamar kembali sunyi. Aku berbaring di atas kasur, mengenakan pakaian rumah yang nyaman, menatap langit-langit yang gelap. Pikiranku melayang, membayangkan malam yang seharusnya bisa kuisi dengan tawa, percakapan, atau sekadar kehadiran seseorang. Dari kejauhan aku mendengar suara langkah di area kos, suara pintu terbuka lalu tertutup kembali. Aku tahu itu Andre, atau setidaknya aku berharap begitu. Aku tidak bangkit, tidak mendekat ke jendela, hanya memejamkan mata, membiarkan kesepian menyelimuti tubuhku. Namun di balik sunyi itu ada rasa hangat yang tidak mau pergi, rasa yang membuatku tersenyum kecil di kegelapan, menyadari bahwa meski malam ini aku sendiri, pikiranku tidak benar-benar kosong. Minggu pagi datang tanpa alarm. Aku terbangun ketika cahaya matahari sudah cukup tinggi, menyelinap lewat sela tirai kamar. Jam di meja kecil menunjukkan aku bangun lebih siang dari biasanya. Tubuhku masih malas bergerak, terbungkus piyama tidur yang lembut, rambutku terurai tanpa rapi. Dengan langkah pelan aku mendekati jendela dan menyingkap tirai sedikit saja. Dari sana aku melihat ke arah bangunan kos. Andre baru saja kembali dari jogging. Tubuhnya terlihat segar meski jelas lelah, kaosnya menempel karena basah oleh keringat, bahunya naik turun perlahan mengikuti napas yang belum sepenuhnya stabil. Ia berdiri di depan kamarnya, melakukan gerakan pendinginan, menunduk meregangkan lengan, lalu berdiri tegak kembali. Gerakannya tenang, penuh kendali, seperti seseorang yang memahami tubuhnya dengan sangat baik. Aku menahan napas tanpa sadar, mataku mengikuti setiap pergerakannya. Ada sensasi hangat yang muncul pelan di dalam diriku. Bukan sekadar ketertarikan, tapi gelombang rasa yang membuat ingatanku melayang,
membayangkan sentuhan yang tidak pernah terjadi, kehadiran yang belum pernah nyata. Aku cepat-cepat menurunkan tirai, seolah takut tertangkap basah oleh perasaanku sendiri. Aku berjalan kembali ke ruang tengah dan menjatuhkan diri di sofa. Sunyi rumah pagi itu terasa berbeda, lebih penuh, lebih berdenyut. Aku memejamkan mata, membiarkan pikiranku melukis bayangan Andre, senyumnya, caranya berdiri, caranya bernapas. Aku menyandarkan tubuhku lebih dalam ke sofa, menarik napas panjang, menikmati sensasi yang mengalir lembut di seluruh diriku. Ada keintiman sunyi yang hanya kumiliki sendiri, momen ketika aku membiarkan diriku merasakan tanpa rasa bersalah, tanpa penjelasan. Beberapa saat kemudian, tubuhku terasa lemas dengan cara yang menyenangkan. Aku membuka mata, menatap langit-langit, dan tersenyum kecil. Ada kepuasan yang tidak perlu dibagi dengan siapapun, hanya aku dan perasaan hangat yang masih tertinggal. Minggu pagi itu berlalu pelan, namun satu hal menjadi jelas bagiku. Andre bukan lagi sekadar anak kos. Ia telah menjadi bagian dari pikiranku, dari kesepianku, dari rahasia kecil yang mulai kunikmati. Minggu siang terasa lambat. Aku masih di rumah. Rambutku belum sempat benar-benar kurapikan, hanya kusanggul asal setelah mandi singkat. Ketika ponselku bergetar, layar menampilkan panggilan video grup dari Arini dan Maya. Aku menghela napas kecil lalu mengangkatnya. Wajah mereka muncul di layar. Arini terlihat dengan rambut basah. Handuk melingkar di bahunya, wajahnya segar dan cerah. Maya duduk di depan meja rias, tersenyum penuh arti begitu melihatku. "Jess, kamu kemana saja pagi ini?" tanya Arini sambil tertawa kecil. Suaranya terdengar genit. Minggu siang begini harusnya diisi dengan aktivitas wanita dewasa yang menyenangkan. Aku mengangkat alis, berpura-pura tidak paham. "Aktivitas apa maksudmu?" tanyaku, meski dadaku terasa hangat karena nada suaranya. Maya langsung menyela. "Jangan pura-pura polos. Kita kan tahu hidup sendiri itu butuh cara sendiri untuk merasa hidup." Aku tertawa pelan menggeleng. Kalian ini tidak ada habisnya. Namun Maya menatapku lebih tajam, lalu menyipitkan mata. Tunggu, rambut kamu kenapa masih berantakan begitu?" Katanya, senyumnya berubah nakal. "Jangan-jangan kamu baru saja menikmati waktu sendirimu terlalu serius." Aku refleks merapikan rambutku dengan jari, reaksi yang justru membuat mereka tertawa lebih keras. "Tuh kan Arini, lihat sendiri," kata Maya. Nada suaranya penuh godaan. Pasti ada momen-momen pribadi yang belum sempat dibereskan. Wajahku terasa panas. "Kalian berdua keterlaluan," kataku sambil tertawa kecil. Setengah malu, setengah senang. Aku tidak menyangkal, tapi juga tidak mengiyakan. Ada kenikmatan aneh saat disadari tanpa harus mengaku. Arini mengangguk pelan. Ekspresinya berubah lebih lembut. "Jess, tidak apa-apa menikmati dirimu sendiri. Itu hakmu, apalagi kalau ada seseorang yang membuat pikiranmu berwarna akhir-akhir ini." Nama itu tidak disebut, tapi aku tahu siapa yang mereka maksud. Aku hanya tersenyum kecil, menatap layar dengan perasaan yang sulit kusembunyikan. Panggilan itu berakhir dengan tawa dan candaan. Setelah layar gelap, aku duduk diam sejenak. Rambutku memang masih acak-acakan, pikiranku pun demikian. Namun ada satu hal yang pasti. Kesendirianku kini tidak lagi hampa. Ia dipenuhi bayangan yang membuatku merasa lebih hidup dari sebelumnya. Sore itu aku duduk di teras rumah, ponsel di tanganku, berpura-pura sibuk membaca sesuatu yang sebenarnya tidak benar-benar kuperhatikan. Angin sore menyapu ringan kulitku. Aku mengenakan celana pendek yang nyaman dan atasan sederhana, pakaian rumah yang biasa kupakai saat akhir pekan. Kakiku terjulur santai, kulitnya tersentuh cahaya matahari yang mulai condong, membuatnya terlihat lebih cerah dan panjang dari biasanya. Aku mendengar langkah dari arah gerbang kos. Andre muncul sambil membawa kantong belanja dari minimarket, isinya terlihat ringan, kebutuhan sehari-hari. Wajahnya tampak segar meski sedikit lelah, rambutnya masih rapi, langkahnya santai. Aku menurunkan ponsel dan tersenyum. "Baru pulang, Andre?" tanyaku ringan. Ia berhenti dan menoleh ke arahku. "Iya, Mbak Jessica," jawabnya sambil mengangkat kantong belanja sedikit. Aku menepuk kursi kosong di sampingku. "Duduk dulu, capek kan?" kataku. Nadaku dibuat biasa, tapi mataku sengaja tidak lepas darinya. Andre ragu sejenak lalu menurut. Ia duduk dengan jarak sopan, punggungnya tegak. Aku bisa melihat cara lengannya bergerak saat ia meletakkan kantong belanja. Gerakan yang tenang dan terkontrol. Aku meliriknya sambil tersenyum tipis.
Kamu kan terapis. Ya, kataku pelan. Kalau aku tiba-tiba pegal atau cedera, berarti aku bisa minta diterapi dong. Aku menatapnya dengan sengaja, sedikit lebih lama, membiarkan senyumku menggantung, membiarkan maknanya terbuka. Andre tampak terkejut, lalu tertawa kecil dengan wajah yang langsung memerah. Bisa saja, Mbak, jawabnya gugup, matanya sempat menunduk sebelum kembali naik. Namun tatapannya tidak sepenuhnya kembali ke wajahku. Aku bisa merasakannya, melihatnya. Matanya tertangkap melirik kakiku yang terbuka, garis pahaku yang terlihat jelas karena posisi dudukku yang santai. Tatapan itu cepat, hampir tak terlihat, tapi cukup bagiku untuk menyadarinya. Aku tidak mengubah posisi. Justru aku menyandarkan tubuhku sedikit ke belakang, membuat bagian atasku terlihat lebih jelas, bahuku terbuka oleh potongan atasan yang longgar, lekuk tubuhku terbaca lembut oleh cahaya sore. Aku tahu apa yang ia lihat, dan aku membiarkannya. Andre menelan ludah, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. Aku tersenyum dalam hati, menikmati momen kecil itu, momen ketika kendali berada di tanganku. Obrolan kami berlanjut singkat, tentang hal-hal ringan, tentang cuaca, tentang minimarket yang ramai. Namun udara di antara kami terasa berbeda, lebih hangat, lebih tegang dengan cara yang menyenangkan. Saat Andre akhirnya pamit dan berdiri, matanya sempat kembali bertemu denganku. Ada sesuatu di sana. Rasa penasaran, rasa tertarik, rasa yang belum berani diakui. Aku tetap duduk di teras setelah ia pergi, ponselku terlupakan di samping. Senyum kecil masih tertinggal di bibirku. Karena aku tahu, permainan ini baru saja dimulai. Senin malam aku kembali. Duduk di kafe langganan bersama. Arini dan Maya. Tempat itu selalu sama. Lampu temaram, aroma kopi yang menenangkan, dan suara musik pelan yang membuat orang mudah membuka perasaan. Namun malam itu aku tidak setenang biasanya. Aku uring-uringan tanpa alasan yang jelas, pikiranku terus kembali pada satu nama yang terlalu sering muncul di kepalaku. Arini yang pertama menyadarinya. "Jess, kamu kenapa dari tadi melamun? Kopimu saja belum disentuh," katanya sambil menatapku penuh selidik. Aku menghela napas panjang, lalu bersandar di kursi. "Aku bingung, Rin. Perasaanku akhir-akhir ini berantakan," kataku jujur tentang Andre. Maya langsung tersenyum lebar. "Nah, akhirnya diakui juga," katanya sambil tertawa kecil. Aku memijat pelipisku. "Dia anak kosku, lebih muda, dekat setiap hari. Aku takut perasaanku ini cuma kesepian yang salah arah." Arini mengangguk pelan. "Lalu kamu mau apa? Menahan terus? Atau cari tahu sejauh apa rasa itu?" Aku terdiam. Lalu tanpa sadar aku mengambil ponselku. "Kalian mau lihat orangnya?" tanyaku ragu. Mata mereka langsung berbinar. "Mau," jawab mereka hampir bersamaan. Aku membuka profil WhatsApp Andre dan memutar layar ke arah mereka. Foto itu sederhana, wajahnya bersih, senyumnya tipis, sorot matanya tenang. Namun reaksi mereka jauh dari sederhana. "Astaga, Jess, ini anak kos atau model?" kata Maya terkejut. Arini mencondongkan tubuhnya lebih dekat. "Pantas saja kamu gelisah. Ini terlalu tampan untuk dibiarkan," katanya sambil tertawa. Aku langsung menutup layar. "Jangan macam-macam," kataku setengah bercanda setengah cemas. Maya tertawa semakin keras. "Hati-hati ya, kalau kamu kelamaan mikir. Bisa-bisa kami yang ambil. Berondong begini sayang kalau tidak dipelihara." Aku memelototinya. "Kalian jahat." Arini mengangkat cangkir kopinya. "Bercanda, Jess, tapi serius. Kalau kamu tidak bergerak, orang lain bisa saja bergerak duluan." Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak sekaligus panas. Malam itu aku pulang dengan perasaan campur aduk, antara cemburu yang belum berhak, keinginan yang belum berani, dan ketakutan kehilangan sesuatu yang sebenarnya belum pernah kumiliki. Aku sampai di rumah ketika malam sudah turun sempurna. Lampu teras menyala lembut saat mobilku berhenti di depan pagar. Hampir bersamaan, Andre muncul dari arah jalan kecil. Langkahnya santai setelah seharian bekerja. Kami saling menoleh, sama-sama terkejut, lalu tersenyum canggung. "Baru pulang juga, Andre," kataku sambil menutup pintu mobil. "Iya, Mbak Jessica," jawabnya. Suaranya terdengar sedikit lebih pelan dari biasanya. Kami berdiri beberapa detik di bawah cahaya lampu, mengobrol singkat tentang hari yang panjang, tentang lelah yang terasa berbeda di awal minggu. Ada jeda-jeda kecil di antara kalimat kami, jeda yang tidak sepenuhnya kosong, justru terasa penuh oleh hal-hal yang tidak terucap.
Aku mengangguk dan pamit masuk lebih dulu. Selamat istirahat, kataku. Andre membalas dengan senyum tipis. Mbak juga. Di dalam kamar, aku menutup pintu perlahan dan bersandar sejenak di baliknya. Jantungku berdetak lebih cepat dari yang seharusnya. Aku berjalan ke arah ranjang. Menjatuhkan tubuhku di atasnya, lampuku padamkan, hanya menyisakan cahaya redup dari luar jendela. Mataku terpejam, dan tanpa izin, wajah Andre muncul lagi di pikiranku. Cara ia berdiri, caranya menatap dengan ragu, jarak yang begitu dekat namun terasa jauh. Napasku melambat, lalu kembali tidak teratur. Aku memeluk bantal, membiarkan tubuhku tenggelam dalam sensasi hangat yang muncul perlahan. Ada desak kecil yang lolos tanpa kusadari, napas yang tertahan lalu dilepas pelan. Pikiranku berkelana, mengikuti rasa yang mengalir lembut, menelusuri ingatan, sentuhan yang hanya terjadi dalam bayangan. Aku membiarkan diriku hanyut dalam keintiman sunyi itu, tanpa detail, tanpa batas yang dilanggar. Hanya perasaan yang menguasai. Beberapa saat kemudian, tubuhku terasa lebih ringan, pikiranku lebih tenang. Aku membuka mata dan menatap langit-langit, senyum kecil terukir tanpa rencana. Malam itu aku akhirnya tertidur, ditemani satu nama yang kini terlalu sering singgah, dan perasaan yang semakin sulit untuk disangkal. Pagi itu aku terbangun oleh suara tawa pelan dari arah teras. Awalnya aku mengira hanya suara tetangga atau anak kos yang kebetulan lewat. Namun suara itu terlalu akrab, terlalu dikenal. Aku mengernyit lalu bangkit dari ranjang, masih mengenakan pakaian tidur, dan berjalan pelan ke arah ruang depan. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, aku mengintip ke arah teras. Jantungku langsung berdebar kesal. Arini dan Maya duduk santai di kursi teras, masing-masing memegang minuman dingin, tertawa kecil seolah rumah itu milik mereka sendiri. Pakaian mereka pagi itu sengaja dipilih dengan gaya yang terlalu berani untuk sekadar berkunjung. Bahu terbuka, kaki jenjang terlihat jelas, dan sikap mereka sama sekali tidak menyembunyikan niat. Aku membuka pintu dan berdiri di ambang, melipat tangan di dada. Kalian berdua ngapain di sini tanpa kabar? Tanyaku datar. Mereka menoleh bersamaan, lalu tertawa lebih keras. Surprise, kata Maya ringan. Kami cuma lewat, katanya dengan nada yang jelas tidak jujur. Arini menambahkan sambil mengedipkan mata. Kami dengar jam segini ada pemandangan menarik lewat depan rumahmu. Aku langsung paham, Andre. Kesalku naik seketika. Kalian ini keterlaluan. Sengaja ya datang pagi-pagi begini, kataku menahan suara. Maya tertawa sambil berdiri mendekatiku. Santai saja, Jess. Kami cuma penasaran, katanya. Lagi pula masa kamu saja yang boleh menikmati. Aku menghela napas panjang, antara marah dan geli. Belum sempat aku membalas, suara langkah kaki terdengar dari arah kos. Aku refleks menoleh, dan dua sahabatku itu ikut memalingkan wajah dengan antusias yang sama sekali tidak mereka sembunyikan. Aku melirik mereka tajam. Jangan berani-berani aneh, bisikku. Jawaban mereka hanya tawa pelan yang penuh kemenangan. Pagi itu terasa terlalu ramai, terlalu terang, dan terlalu jujur. Rahasia kecil yang selama ini kusimpan rapi, kini mulai terasa seperti bahan candaan. Namun di balik rasa kesal itu, ada satu kenyataan yang tidak bisa kutepis. Aku tidak lagi sendirian dalam perasaanku. Dan entah kenapa, itu membuat segalanya terasa semakin berbahaya. Hari berikutnya menjelang sore, ponselku kembali bergetar. Nama Arini dan Maya muncul di layar dalam panggilan video grup. Aku menghela napas sebelum mengangkatnya. Perasaanku sudah tidak tenang sejak pagi. Wajah mereka muncul dengan ekspresi terlalu puas untuk sebuah panggilan biasa. Jess, kamu tahu tidak kami habis dari mana? Kata Arini dengan senyum lebar. Aku mengernyit. Dari mana, tanyaku singkat. Maya menyaut lebih dulu. Dari klinik terapi olahraga, katanya ringan, sambil memainkan rambutnya. Kami sedikit cedera habis olahraga kemarin. Dadaku langsung mengeras. Klinik, ulangku pelan. Arini mengangguk. Iya, tempat Andre kerja. Kebetulan dia yang menangani kami. Aku bisa merasakan panas naik ke wajahku. Kalian sengaja, kataku tajam. Suara yang tidak bisa lagi kusembunyikan. Maya tertawa kecil. Jangan cemburu dulu, Jess, katanya. Tapi harus kami akui, dia profesional sekali. Tangannya tenang, gerakannya yakin. Aku menutup mata sesaat. Setiap kata mereka terasa, seperti dorongan kecil yang sengaja diarahkan tepat ke titik paling sensitif dalam diriku. Cukup,
kataku singkat. Lalu tanpa menunggu jawaban, aku menutup panggilan. Tanganku gemetar saat mengambil kunci mobil. Tanpa berpikir panjang, aku memacu mobil menuju kafe langganan kami. Jalanan sore terasa lebih sempit, pikiranku penuh oleh bayangan dan rasa kesal yang bercampur dengan sesuatu yang lebih dalam. Sesampainya di kafe, mereka sudah duduk santai seolah tidak terjadi apa-apa. Begitu melihatku datang, wajah mereka langsung berbinar. Nah, akhirnya datang juga, kata Arini sambil tertawa. Aku duduk tanpa basa-basi. Kalian keterlaluan, tahu, kataku langsung. Maya menyandarkan dagunya di tangan. Kami cuma cerita pengalaman, Jess, katanya. Dia benar-benar tahu cara membuat orang merasa nyaman. Aku menatap mereka tajam, tapi mereka hanya tertawa, menikmati reaksiku. Arini menambahkan pelan, jangan khawatir, kami cuma tamu di klinik, kamu itu tuan rumahnya. Kalimat itu membuatku terdiam. Amarahku perlahan berubah bentuk, menjadi kesadaran yang membuat napasku sedikit tercekat. Mereka saling pandang lalu tertawa lagi, puas melihatku tak bisa berkata apa-apa. Sore itu kopi terasa pahit, bukan karena rasanya, tapi karena perasaan yang semakin sulit ku kendalikan. Andre kini bukan lagi sekadar bayangan di rumah kosku, ia sudah menjadi pusat dari permainan kecil yang mulai terasa terlalu nyata. Aku pulang dengan perasaan masih panas. Langkah kakiku terdengar lebih cepat dari biasanya saat memasuki halaman rumah. Hampir bersamaan, Andre datang dari arah berlawanan, tas kerjanya disandang di bahu, wajahnya tampak lelah namun tetap tenang. Kami saling berhenti, seperti sudah diatur oleh sore yang terlalu penuh kejadian. Baru pulang juga, Mbak Jessica, katanya lebih dulu. Aku mengangguk, berusaha menahan nada suaraku tetap biasa. Iya, kamu juga ya. Kami berjalan berdampingan beberapa langkah. Andre lalu tertawa kecil, seolah baru teringat sesuatu. Oh iya Mbak, tadi siang teman Mbak datang ke klinik, katanya santai. Jantungku langsung menegang. Teman tanyaku pelan. Iya, 2 orang, yang satu cedera paha, yang satu lagi betis. Jawabnya polos, aku yang menangani. Ada sesuatu yang menekan dadaku saat mendengarnya. Aku tersenyum tipis, senyum yang terasa kaku di wajahku. Oh ya, kataku singkat. Andre tidak menyadari perubahan itu. Dia terus bicara sebentar tentang pekerjaannya, tentang hari yang cukup sibuk, lalu pamit masuk ke kamarnya. Aku berdiri beberapa detik sendirian di teras, napasku terasa lebih berat dari seharusnya. Begitu masuk ke rumah, aku langsung mengambil ponsel dan membuka panggilan video grup. Wajah Arini dan Maya muncul dengan cepat, seolah mereka sudah menunggu. Kalian benar-benar tidak tahu diri, kataku tanpa basa-basi. Mereka saling pandang lalu tertawa. Kenapa lagi, Jess? Kata Maya sambil tersenyum lebar. Andre cerita semuanya. Lanjutku, suaraku meninggi. Tentang paha, tentang betis, tentang kalian ke kliniknya. Arini tertawa sampai harus menutup mulutnya. Astaga, cepat sekali infonya sampai. Katanya menggoda. Maya mengangguk. Tenang saja, Jess. Kami cuma pasien, tidak lebih. Ujarnya sambil mengedipkan mata. Lagi pula, kamu kelihatannya lucu kalau lagi cemburu. Aku mendengus kesal. Kalian sengaja ingin bikin aku begini. Jawaban mereka hanya tawa yang semakin keras, penuh kepuasan. Aku mematikan panggilan dengan gerakan cepat, menjatuhkan ponsel ke sofa, lalu menyandarkan tubuhku sambil menutup mata. Sore itu aku sadar, perasaanku pada Andre sudah terlalu jauh untuk disebut biasa. Dan yang lebih menakutkan, semua orang tampaknya sudah mengetahuinya, kecuali aku yang masih berusaha menyangkal. Setelah malam penuh emosi itu, aku tidak bisa lagi hanya diam. Pikiranku berputar terus, mencari cara agar aku bisa lebih dekat dengan Andre, tanpa terlihat mencurigakan, tanpa harus mengakui perasaan, yang bahkan pada diriku sendiri masih kuanggap berbahaya. Hingga akhirnya sebuah ide muncul, sederhana, licik, dan membuat jantungku berdebar sejak detik pertama terpikirkan. Aku berpura-pura cedera. Sore itu aku benar-benar melakukan aerobik di ruang tengah, musikku gerakan lebih kencang dari biasanya, tubuhku bergerak lebih berani, keringat mengalir sungguhan. Setelah itu, aku duduk di lantai, mengambil ponsel, lalu menulis pesan dengan jari yang sedikit gemetar. Andre, sepertinya pahaku agak bermasalah habis aerobik. Tulisku singkat. Balasannya datang tidak lama kemudian. Mbak ke klinik saja, saya masih di sana. Aku menatap layar beberapa detik, lalu menggeleng pelan. Meski ia tidak bisa melihatnya, aku balas lagi.
Kayaknya tidak sanggup keluar rumah. Bisa dibantu di rumah saja, tidak. Ada jeda yang membuat napasku tertahan. Lalu pesan berikutnya masuk. Baik Mbak, saya ke sana setelah sampai rumah. Aku meletakkan ponsel dan berdiri perlahan. Detak jantungku semakin cepat. Aku tidak mengganti pakaian olahragaku. Setelan aerobik itu tipis, menempel di tubuhku karena keringat. Bagian atasnya sedikit terbuka karena resleting yang tidak kutarik penuh, celananya pendek dan ketat, membingkai kakiku yang masih terasa hangat setelah bergerak. Saat Andre mengabari sudah sampai, aku hanya membalas satu kalimat. Masuk saja ke ruang tengah. Ia masuk dengan wajah serius, profesional. Tas kecil terapinya dibawa rapi. Namun matanya sempat berhenti sejenak saat melihatku berdiri di tengah ruangan. Aku pura-pura tidak menyadarinya, hanya tersenyum tipis sambil menunjuk karpet. Di sini saja, kataku pelan. Andre mengangguk dan memintaku duduk lalu berbaring sedikit menyamping. Ia mulai menyiapkan tangannya, gerakannya tenang, penuh kehati-hatian. Ruang tengah terasa sangat sunyi. Hanya ada suara napas kami yang terdengar lebih jelas dari biasanya. Sentuhannya tetap profesional, terukur. Namun kedekatan jarak itu membuatku semakin sadar akan kehadirannya. Aku memejamkan mata, bukan karena sakit, tapi karena sensasi aneh yang muncul, campuran antara lega gugup dan harap yang tanam berani ku sebutkan. Di karpet ruang tengah itu, di rumah yang selama ini terasa sepi, aku tahu aku telah melangkah lebih jauh dari rencana awalku. Dan entah bagaimana akhirnya, satu hal pasti, aku tidak ingin Andre segera pergi. Aku berbaring di atas karpet ruang tengah dengan posisi miring, satu kaki sedikit ditekuk seperti yang Andre arahkan. Aku berpura-pura menahan rasa tidak nyaman, menarik napas lebih dalam dari yang diperlukan. Sentuhan terapinya terasa mantap dan tenang, membuat pikiranku bergetak pelan. Mataku terpejam, bukan karena sakit, melainkan karena sensasi yang merambat lembut, membuatku resah dengan cara yang sulit kujelaskan. Andre bertanya apakah tekanannya terlalu kuat. Aku hanya menggeleng kecil sambil berdesah pelan, mengatakan masih bisa ditahan. Rumah terasa hening, terlalu hening, hingga setiap detak jantungku seolah terdengar sendiri. Tiba-tiba ponselku bergetar di lantai. Layar menyala menampilkan panggilan video grup. Arini dan Maya, getaran, itu membuyarkan aliran rasa yang baru saja membuatku tenggelam. Aku membuka mata dan meraih ponsel dengan cepat. Sebentar ya, kataku pada Andre, berusaha terdengar tenang. Aku segera memasang TBS headset, memastikan suaraku tidak akan terdengar jelas olehnya. Aku mengangkat panggilan dengan posisi ponsel agak menjauh dari tubuhku. Kenapa sih nelpon sekarang? Bisikku kesal. Wajah mereka muncul di layar dengan senyum yang langsung mencurigakan. Jess, suaramu aneh, kata Maya sambil menyipitkan mata. Kamu lagi di mana? Aku melirik sekilas ke arah Andre yang masih fokus dengan pekerjaannya. Di rumah jawabku singkat. Arini tertawa kecil. Rambutmu basah, bajumu itu kan baju olahraga. Jangan bilang kamu lagi sendirian menikmati sore. Aku menelan ludah. Aku sedang diterapi, jawabku akhirnya pelan. Mereka terdiam sesaat lalu tertawa bersamaan. Andre, seru Maya dengan mata berbinar, astaga Jess, cepat sekali ya. Arini menambahkan dengan nada menggoda. Jadi ini yang namanya servis lengkap datang ke rumah pula. Aku memejamkan mata, wajahku terasa panas. Kalian ini tidak tahu waktu, bisikku kesal. Maya terkekeh. Habis treatment jangan lupa bonusnya, katanya sambil tertawa. Aku mematikan panggilan dengan cepat, jantungku berdebar keras. Aku melepaskan headset dan menghela napas panjang. Andre menoleh sedikit, bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku mengangguk pelan, membuka mata dan menatap langit-langit. Baik, kataku lirih. Namun kini segalanya terasa berbeda. Rahasiaku bukan lagi rahasia. Dan sentuhan yang awalnya terasa profesional, kini menyisakan getar yang sulit diabaikan. Aku tahu, setelah sore ini, tidak ada lagi jalan untuk berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku membuka mata perlahan dan menarik napas lebih dalam. Sensasi pijatan itu masih terasa, membuatku gelisah dengan cara yang tidak ingin kuhentikan. Dengan suara pelan aku berkata agar tekanannya naik sedikit ke atas. Suaraku terdengar lebih lembut dari niat awalku. Andre terhenti. Tangannya berhenti bergerak, lalu ia menarik napas panjang. Mbak Jessica, katanya hati-hati. Sebenarnya dari awal saya merasa Mbak tidak benar-benar cedera. Kalimat itu membuat dadaku bergetar. Aku membuka mata dan perlahan bangkit dari posisi berbaring menjadi duduk.
Jarak di antara kami kini sangat dekat, terlalu dekat untuk sekadar terapi biasa. Aku bisa merasakan hangat tubuhnya, napasnya yang sedikit berubah, dan kesunyian ruang tengah yang mendadak menekan. Aku menunduk sejenak lalu menatapnya. Aku tahu, jawabku jujur, suaraku nyaris berbisik. Andre menelan ludah. Wajahnya tegang antara profesionalitas dan perasaan yang tak lagi bisa disembunyikan. Kita seharusnya berhenti, katanya, namun tubuhnya tidak menjauh. Aku duduk lebih tegak, membuat jarak itu semakin menyempit. Mataku bertemu dengan matanya, lama, tanpa kata. Ada keinginan yang sama-sama kami simpan terlalu lama, kini berdiri di ambang. Menunggu siapa yang berani mengaku lebih dulu. Ruang tengah terasa panas meski senja sudah turun. Detak jantungku terasa jelas, tanganku bertumpu di karpet, jariku sedikit gemetar. Andre menarik napas dalam, lalu berkata pelan. Mbak membuat saya sulit bersikap biasa. Aku tersenyum tipis. Senyum yang penuh kejujuran. Kamu juga, Andre. Tidak ada sentuhan yang melampaui batas. Tidak ada kata yang benar-benar terucap. Namun di antara kami udara bergetar oleh rasa yang sama. Keinginan itu ada. Jelas. Saling menyapa tanpa harus dijelaskan. Dan di momen canggung itu, aku sadar, ini bukan lagi permainan, bukan lagi pura-pura cedera. Ini adalah dua orang dewasa yang saling menginginkan, berdiri di satu ruang, menahan diri di tepi keputusan yang akan mengubah segalanya. Kami masih duduk berdekatan di atas karpet ruang tengah, jarak di antara kami nyaris tidak ada. Aku bisa merasakan napas Andre yang sedikit berubah, begitu pula napasku sendiri. Tanpa berkata apapun, aku memejamkan mata bukan karena ragu, tetapi karena berharap. Harapanku sederhana, agar keheningan ini tidak lagi dibiarkan kosong. Waktu terasa melambat, aku mendengar tarikan napasnya yang gugup, gerakan kecil tubuhnya yang mendekat. Aku tidak membuka mata, membiarkan tubuhku berbicara lebih jujur daripada kata-kata. Jantungku berdetak cepat, hangat menjalar dari dada ke seluruh tubuhku. Andre mendekatkan wajahnya ke wajahku, begitu dekat hingga aku bisa merasakan hembusan napasnya di kulitku. Ada jeda singkat, seolah ia masih memberi kesempatan bagiku untuk mundur. Namun aku tetap diam, mata terpejam, bibirku sedikit terbuka oleh napas yang tertahan. Lalu kecupan itu terjadi. Lembut, ragu, hampir seperti pertanyaan. Bibirnya menyentuh bibirku dengan hati-hati, seolah takut melukai sesuatu yang rapuh. Aku terdiam sepersekian detik, lalu merespon perlahan, membalas sentuhan itu dengan kehangatan yang selama ini kutahan. Aku mengangkat wajahku sedikit, mendekat tanpa membuka mata. Tanganku bergerak spontan, bertumpu di samping tubuhnya, merasakan kehadirannya yang nyata. Kecupan itu tidak terburu-buru, tidak menuntut, hanya dua orang dewasa yang akhirnya mengakui apa yang sudah lama berdenyut di antara mereka. Saat kami akhirnya berpisah, jaraknya masih sangat dekat. Dahi kami hampir bersentuhan. Aku membuka mata dan menatapnya, melihat kegugupan bercampur keinginan yang sama di wajahnya. Aku tersenyum kecil, napasku masih tidak teratur. Di ruang tengah yang selama ini sepi, kini ada kehangatan baru yang tidak bisa lagi dipungkiri. Dan aku tahu setelah ciuman itu, tidak ada lagi jalan untuk kembali menjadi pura-pura biasa. Aku yang lebih dulu bergerak. Tanpa ragu, tanpa berpikir panjang, aku mendekat dan mencium Andre kembali. Kali ini bukan lagi kecupan yang bertanya, tapi ciuman yang membawa jawaban. Tanganku terangkat merangkul lehernya, menariknya lebih dekat ke dalam ruangku, ke dalam perasaanku. Aku bisa merasakan keterkejutannya sesaat, lalu tubuhnya merespon dengan kehangatan yang sama. Ciuman itu menjadi lebih dalam, lebih intens, penuh rasa yang selama ini kami simpan dalam diam. Napas kami saling bercampur, tidak teratur. Seolah kami berdua baru saja berlari jauh menuju titik yang sama. Aku merasakan tangannya yang awalnya ragu, kini mantap menopang tubuhku, menjaga kedekatan itu agar tidak terlepas. Di sela-sela ciuman dahi kami bersentuhan. Aku membuka mata dan menatapnya. Jarak kami hanya sehela napas. Aku jatuh cinta padamu sejak pertama kali melihatmu, kataku pelan, jujur, tanpa takut. Andre tersenyum kecil, matanya berkilat oleh perasaan yang sama. Aku juga, Mak. Sejak pandangan pertama jawabnya lirih. Usia tidak pernah terasa penting sejak saat itu. Kami tertawa kecil, tawa lega, tawa dua orang dewasa yang akhirnya berhenti melawan apa yang sudah jelas. Tanpa kata-kata lagi, kami berpindah ke sofa empuk di ruang tengah.
Tubuh kami tenggelam di sana, berdekatan, saling merasakan kehadiran yang nyata, hangat, penuh gairah yang tidak lagi disangkal. Waktu terasa kabur, yang ada hanya detak jantung, napas yang semakin cepat, dan keringat yang perlahan membasahi sofa, menjadi saksi bisu dari pertemuan dua jiwa yang akhirnya menyatu. Tidak ada paksaan, tidak ada keraguan, hanya rasa yang mengalir apa adanya. Saat akhirnya kami berdiam, bersandar satu sama lain, aku tersenyum puas. Rumah yang dulu terasa sepi, kini dipenuhi kehangatan. Dan sofa di ruang tengah itu, yang selama ini hanya menjadi tempat duduk biasa, kini menyimpan kenangan tentang cinta, keberanian, dan gairah yang tumbuh tanpa peduli perbedaan apapun.